Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Di tengah pandemi yang semua serba susah, kabar yang membuat geleng-geleng kepala datang dari pemerintah. Salah satu menteri yang seharusnya sangat ditunggu kehadirannya, malah datang dengan kabar yang membuat masyarakat seluruh Indonesia menghujat dan seolah ingin sumpah serapah kepadanya. Korupsi di tengah pandemi, akankah dihukum mati? Dengan saya Ayu Sita, inilah literatur. Diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing lah. Ingetin aja, kamu jangan lupa. Kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humani seperti itu kalau saya. Sebulan terakhir terdapat 2 kasus korupsi yang menguras perhatian publik, apalagi dilakukan saat kondisi negeri sedang berjuang memulihkan ekonomi di tengah pandemi. Pertama, kasus suap ekspor baby lobster di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyeret Menteri Edi Prabowo yang ditetapkan KPK sebagai salah satu tersangka. Dan yang kedua, kasus yang bisa dibilang paling tidak mencerminkan rasa prikemanusiaan. Seorang menteri tega-teganya meminta jatah preman sebesar 10.000 dari setiap paket bansos yang dibagikan pemerintah kepada masyarakat terdampak COVID-19. Sobat literatur, dari 2 kasus ini menurut kalian mana yang lebih kejam dan lebih pantas diberi hukuman mati? Sebelum kita membahas hukuman mati bagi koruptor, kita meski sepakat terlebih dahulu bahwa korupsi adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan dan tentunya harus diberikan hukuman setimpal agar ada efek jera bagi pelaku. Sebab tindakan korupsi merugikan negara dan sudah barang tentu imbasnya adalah masyarakat. Beberapa minggu ini, hukuman mati bagi koruptor ramai diperbincangkan di dunia sosial setelah 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju menjadi tersangka. Bila mengacu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, keduanya berpotensi terkena hukuman mati. Dalam Undang-Undang Tipikor, Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana mati apabila melakukan korupsi dalam keadaan tertentu. Penjelasan mengenai pasal 2 ayat 2 yang dimaksud keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Pada 29 April lalu, saat pandemi baru berusia 2 bulan, Ketua KPK Firly Bahuri mewanti-wanti bagi siapapun yang korupsi dalam suasana bencana akan dituntut hukuman mati. Ini saya ingatkan terus kepada kementerian lembaga. Korupsi yang dilakukan di saat pandemik atau bencana, itu hukumannya hukuman pidana mati, Mbak Desi. Ya. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kepada kawan-kawan semua. Ya, mudah-mudahan itu ada aspek jerahnya. Tapi kita lihat ya nanti apakah akan ada orang yang dihukum mati ya karena korupsi anggaran dari COVID-19. Saya kira harus. Itu. Tinggal sepakat nanti bagaimana lembaga-lembaga peradilan, hakim itu yakin bahwa betul korupsi ini dilakukan dalam masa bencana. Ya. Hukuman mati. Ini jadi warning ini. Ancaman hukuman mati bagi koruptor belakangan mengerucut dan tertuju kepada Juliari Batubara, Ekmensos dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ketua KPK tidak menutup kemungkinan memilih opsi tuntutan hukuman mati. Pasalnya, kata Firly, kondisi pandemi COVID-19 masuk atau memenuhi unsur dalam keadaan tertentu sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos. Sobat literatur, hukuman mati bagi koruptor bukan hal baru di Indonesia maupun dunia. Menurut pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia,
Suparji Ahmad bahwa jika hukuman mati hendak diterapkan, maka yang diperlukan hanyalah keberanian hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana secara maksimal. Norma dan aturan mengenai hukuman mati pun sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Seharusnya yang perlu dipersoalkan adalah soal keberanian hakim memutuskan dengan vonis itu, karena keputusan pemberian hukuman mati sepenuhnya kewenangan hakim. Suparji Ahmad mengatakan, kita tidak perlu lagi memperdebatkan soal hukuman mati di Indonesia itu, boleh atau tidak, karena sudah ada undang-undangnya. Yang perlu didorong adalah bagaimana keberanian hakim jika unsur-unsur dan syarat-syarat pemberian hukuman mati terpenuhi, maka pantas untuk dilakukan hukuman mati. Sobat literatur, nampaknya Indonesia harus belajar dari beberapa negara di dunia yang secara konsisten menghukum tegas para koruptor dengan hukuman mati. Misalnya, Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara yang paling keras dalam menindak pelaku korupsi. Mereka yang terbukti merugikan negara lebih dari 100 yuan atau setara 215 juta akan dihukum mati. Tak hanya Tiongkok, Vietnam, saudara muda Indonesia ini kerap memberikan hukuman mati kepada pejabat negara atau perusahaan milik negara yang terbukti melakukan korupsi. Negara Taiwan, layaknya Indonesia, hukuman mati bagi koruptor hanya diberikan kepada mereka yang mencuri uang dari dana untuk bencana alam dan dana untuk mengatasi krisis ekonomi. Sobat literatur, kita anak muda sebagai penerus bangsa yang menentukan masa depan negara, tentunya tidak ingin tanah air tercinta rusak karena ulah koruptor yang terus menjamur. Maka sudah seharusnya kita mendorong KPK dan hakim untuk menjatuhkan vonis hukuman mati kepada koruptor yang tega-teganya mengambil uang negara dikala rakyat berusaha bertahan hidup. Karena hukum yang ringan dan adanya lobi-lobi yang berujung remisi tidak akan membuat para koruptor kapok. Justru hukum yang ringan akan terus melahirkan budaya korupsi yang tidak ada habisnya. Jika hukuman yang berat untuk koruptor terus dijegal pemegang kebijakan, apakah mereka yang berkepentingan takut jika nanti hukuman berat tersebut jatuh ke dirinya sendiri? Inilah yang sulit di negeri ini, yang katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi nyatanya. Sampai jumpa di ruang publik selanjutnya. Saya Ayu Sita, salam literasi.